Kita sambut narasumber kita, Mbak Nisa. Shalom, Mbak Nisa. Jangan di-mute. Shalom, Pak. Ya, shalom, shalom. Apa kabar, Mbak Nisa? Puji Tuhan, baik. Haleluya. Terima kasih ya Mbak Nisa sudah hadir ya. Mbak Nisa tentunya baik karena Tuhan Yesus ya. Amin. Ya, bisa dengar suara saya, Mbak? Bisa, Pak, bisa, jelas. Ya, puji Tuhan ya. Teman-teman, pada malam hari ini saya tidak akan berpanjang kata lagi karena narasumber sudah ada di tengah-tengah kita. Beliau akan menyampaikan bagaimana perjalanan imannya dari seorang yang antikris, artinya orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dan bagaimana kuasa Tuhan mengubahkan daripada seorang Mbak Nisa ya. Dan kita akan dengarkan secara langsung dan narasumber akan menjadi berkat buat kita, akan menceritakan perjalanan imannya. Tentu dimulai dari dari latar belakang dulu ya, supaya jelas. Oke Mbak Nisa, waktu dan tempat saya serahkan kepada Mbak Nisa. Silakan Mbak. Shalom semuanya, shalom. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Anissa Puspasari Hasibuan. Seperti namanya ya, Al-Qur'aniyah sekali, Anissa. Saya dari 4 bersaudara. Mbak Nisa. Kebetulan saya, ya. Jelas Pak suara saya. Boleh dekatin ke mulut mic-nya supaya suaranya lebih jelas. Udah jelas Pak suara saya? Agak dekatin ke mulut mic-nya Mbak. Sudah jelas suara saya Pak? Agak kecil sedikit ya. Kecil ya? Halo. Coba saya lepas aja. Bisa dibesarin? Ya, sudah saya besarkan. Jelas, Mbak. Sudah jelas. Berarti kayaknya headsetnya yang nggak bener. Iya. Oke. Silakan Mbak Nisa. Iya, mohon maaf sebelumnya. Oke, perkenalkan nama saya Anissa Puspasari Hasibuan. Saya anak pertama dari 4 bersaudara dan saya adalah perempuan satu-satunya. Saya itu keturunan ada Acehnya, ada Arabnya, ada Bataknya, terus ada Jawanya juga ya. Tapi kayaknya kalau di saya lebih kental ke Jawanya kayaknya. Karena muka saya dibilang nggak ada Batak-Bataknya katanya. Tapi nada dan bicara saya tuh macam orang Batak gitu kan. Ya campur-campur lah ya pokoknya. Dan saya dibesarkan dari keluarga Muslim yang terbilang taat. Sedikit cerita, orang tua saya, bapak saya jenggotan ya, terus celananya juga atung ya kan, seperti orang-orang di luar itu. Terus ibu saya juga berjilbab, mereka juga rajin sholatnya, gitu. Dan dari kecil ya saya memang dididik sebagaimana seorang Muslim. Sholat 5 waktu dan ngaji gitu kan. Keluarga saya semuanya itu Muslim. Ada beberapa memang yang non, tapi itu keluarga jauh, bukan keluarga inti. Keluarga inti saya sendiri semuanya Muslim. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Saya anak pertama dari 4 bersaudara dan saya perempuan satu-satunya. Itu berat banget. Karena apa ya? Anak paling tua kali ya, berasanya jadi kayak aduh beban banget gitu. Dan saya ngejalanin semuanya sebagai seorang Muslim ya, saya jalanin gimana normalnya aja sih. Oke, sampai akhirnya di tahun 2000 berapa ya, aku lupa. Aku kelahiran 92 di bulan Oktober. Jadi aku kelas 1 SMP kalau nggak salah. Kelas 6, kelas 1 SMP itu aku sudah mulai tertarik. Pertamanya gini ya, kebetulan rumah nenek itu dekat sama gereja. Terus aku sering lewat, jadi gereja sama masjid itu dempetan. Terus aku sering lewat, karena setiap weekend pasti ke rumah nenekku. Aku sering lewat dan aku ngeliat kayak, kok mereka ibadah, tapi kok rapi banget ya? Rapi, ada yang pakai dress, segala macam. Apa sih sebenarnya yang mereka lakuin di dalam? Pertamanya itu. Terus
kok rapi-rapi banget gitu, kok cantik-cantik banget, kok cakep-cakep banget gitu kan. Terus aku nggak sengaja aku lihat salah satu acara khotbah di TV, di salah satu stasiun TV. Di situ pendetanya satu itu orang luar, terus yang satu lagi itu penerjemahnya. Aku suka dengerin gitu. Tapi memang aku ngedengerinnya nggak lama karena kan itu pagi-pagi dan kakekku saat itu almarhum masih ada. Dia tuh subuh udah bangun, udah sholat, udah keluar, udah ngapain, udah aktivitas gitu ya. Sedangkan aku masih nonton TV. Terus aku buka dong TV, aku nyalain TV-nya, aku lihat sekelebat gitu. Itu satu kali, dua kali, tiga kali. Aku makin penasaran sampai aku nggak tahu, mungkin kayak jalan-jalan Tuhan aja gitu ya semuanya. Aku makin penasaran dan aku tanya-tanya gitu sama teman-teman aku. Aku sekolah kebetulan di negeri dari SD sampai SMA. Jadi teman-teman yang non Muslim itu terbilang sangat sedikit ya, mungkin nggak kayak teman-teman di swasta yang lain atau di negeri yang lain, tapi teman aku di SMP tuh sedikit banget yang non Muslim. Jadi kalau ada sesuatu yang aku bingung, aku tanya, makna bintang di pohon Natal tuh apa sih gitu. Aku suka nanya kayak gitu. Terus oh ya, karena aku merasa masih gitu, masih penasaran nih ada apa lagi nih yang bisa aku tanyain gitu kan. Bukan saat itu bukan untuk membandingi, tapi kayak nggak tahu kenapa kayak lebih penasaran aja. Terus habis itu di kerja waktu itu aku kenal sama Mbak Nisa. Ya. Suaranya bisa agak besar dikit, Mbak. Soalnya mengecil. Oh, mengecil. Ini timbul tenggelam. Jadi volume suaranya tolong ini agak besar ya. Oke, Pak. Oke. Ya, lanjut, Mbak. Iya, jadi kayak sampai akhirnya di 2016 kebetulan nggak tahu, mungkin kayak jalan-jalannya kali ya Pak ya, aku dikenalin dengan seorang laki-laki. Dia turunan Batak juga. Aku dikenalin sama dia, terus ternyata dia adalah seorang anak Tuhan gitu. Aku dari situ tanya-tanya, aku penasaran gitu kan. Sampai akhirnya aku di 2017 memutuskan untuk oke, baik. Aku convert gitu. Aku convert di tahun 2017. Beda bulan aku langsung baptis. Setelah itu jalan sampai dengan hari ini gitu. Kalau ditanya suka dukanya banyak. Apalagi dari dari serangan dari orang-orang terdekat, kayak misalnya teman-teman, saudaraku, ibuku, ayahku terutama ya. Tapi yang paling berasa sama aku tuh di pihak ayah. Kalau di pihak ibu mereka lebih ke oh ya udah, itu tanggung jawabmu, itu pilihanmu, kamu ibadah yang betul gitu kan, sesuai dengan apa yang kamu yakini sekarang kamu ibadah yang betul, kamu jalani semuanya betul-betul gitu. Karena jangan sampai apa yang kamu pilih sekarang malah jadi kamu nggak jalanin gitu. Dan itu nantinya tanggung jawab kamu besar banget gitu kan. Segala apapun yang aku pilih pasti kan ada konsekuensinya ya. Konsekuensinya yaitu aku diomongin sama teman-temanku, diomelin sama ayah, diomelin sama ibu gitu. Tapi puji Tuhan, ibu lebih wise. Sempet sampai ayahku itu tidak terima aku convert, karena bisa dibilang ayah itu orangnya saklek gitu. A ya A, B ya B gitu.
A ya A, B ya B. Jadi aku nggak bisa ganti-ganti gitu kan. Terus dari teman-temanku misalnya, mereka tuh, gue nggak percaya ya Nis, kok lu bisa kayak gini ya sekarang semenjak lo kenal sama laki-laki itu gitu. Kayaknya yang disalahin harusnya bukan laki-laki itu gitu. Kayaknya nggak pantas juga sih dia nyalahin orang lain gitu. Toh juga dia nggak kenal sama laki-laki itu gitu kan. Pikir aku saat itu kayak gitu gitu. Terus dari pihak ibuku, mereka ya sudahlah Kak, mau gimana lagi. Kamu udah milih, kamu tanggung jawab. Tapi tidak sama ayahku, orang tua laki-lakiku. Itu mereka menentang gitu kan. Apalagi sama om dan tante-tanteku yang mereka sholatnya rajin ya kan. Kalau udah ngumpul tuh udah deh. Pokoknya ceritanya udah soal yang agamais gitu. Sedangkan aku mundur, aku nggak mau ikut campur lagi. Terus itu sih dari pihak aku yang menentang banget ya. Ada sampai aku diomongin, memang pahit banget. Aku sampai diomongin, sampai dibilang, maaf ya sebelumnya mungkin, aku malas ah temenan sama murtad gitu. Sampai ada yang digituin akunya. Terus mereka sempat, oh lu masih inget ya nih sama kita-kita gitu. Setelah lu pindah, lu masih inget sama kita-kita gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang, gue gak nyangka ya nih lu kayak gini gitu. Pokoknya ngomongin yang bener-bener gak enak di kuping. Dan sebenarnya sih sampai sekarang masih ada aja yang kayak gitu. Aku nerimanya kayak, ya udahlah ya, mungkin ini kayak aku pikul salib gitu. Aku ngerasa kayak gitu. Mungkin ini kayak aku pikul salib. Mungkin memang ini yang harus aku dapetin. Dan itu dari jangka waktu aku pindah, dari jangka waktu aku kenal Tuhan, aku memutuskan untuk baptis sampai dengan keluarga aku tahu itu, jangka waktunya lumayan lama. Dan mereka bertanya-tanya, kok bisa kamu menyembunyikan itu? Mungkin buat teman-teman semua di rumah, jangan diikutin, aku salah, tapi aku percaya Tuhan bekerja. Aku minta sama Tuhan, Tuhan please lembutin hati semua orang-orang yang aku kasihi. Kalau sampai mereka tahu aku percaya sama Tuhan Yesus. Aku selalu berdoa, Tuhan tolong jangan biarin aku khawatir. Aku nggak mau khawatir terus, aku nggak mau worry terus, aku nggak mau insecure terus. Aduh nanti gimana. Cuma aku minta sama Tuhan, Tuhan tolong lembutin hati mereka satu persatu, baik itu keluarga, orang tua, keluarga, teman-temanku, tetangga mungkin yang dulu kenal sama aku. Please, aku minta Tuhan lembutin hati mereka. Dan puji Tuhan, sekarang mereka sudah lebih bijaksana menanggapi apa yang aku pilih. Mereka sudah lebih yakin kalau oh ya sudah, ini pilihanmu, nggak apa-apa, udah jalanin aja gitu. Kayak mereka tuh kayak gitu. Terus sedih sih waktu pertama di judge aneh-aneh macem-macem gitu. Sedih banget kayak, ya ampun kayak gini rasanya ya. Kayak gini rasanya dihina orang, kayak gini rasanya dimaki orang, kayak gini rasanya dikecilin sama orang. Tapi ada yang kasih aku support kayak, tenang nih, senang. Tuhan tuh baik. Tuhan tuh baik. Pasti ada waktunya nanti gitu kan. Ada waktunya nanti mereka bisa nerima apa yang kamu pilih. Kebetulan untuk di gereja sekarang aku punya kakak rohani luar biasa. Kakak-kakak di sana luar biasa, bapak pendeta di sana juga luar biasa buat aku. Mereka membimbing aku dengan sangat sabar pokoknya. Karena aku nih kan orangnya rada, aduh, dikit-dikit insecure, dikit-dikit worry gitu. Jadi kayak, aduh nggak tenang banget gitu. Dan mereka tenang. Ada Tuhan sama-sama kamu gitu. Kalau perlu apa-apa, kalau bingung apa-apa, kamu tinggal ngomong. Dan itu tadi perjalanan aku sampai kenal sama Tuhan sampai dengan hari ini, yang dimana
pilihan aku ternyata sangat-sangat berat awalnya aku rasa, karena aku mempertimbangkan kedua orang tuaku, tapi aku serahkan semuanya sama Tuhan. Aku percaya Tuhan selalu ada buat aku. Bahkan kalau aku nangis pun gitu ya, aku yakin dan percaya Tuhan pasti tahu apa sebenarnya yang aku butuhin, apa sebenarnya yang aku mau. Dan Tuhan kasih, mungkin nggak sesuai sama yang Tuhan aku mau beli, misalnya aku mau beli PS gitu. Ya Tuhan mungkin nggak ngasih aku PS, tapi ngasihnya aku yang lain gitu. Kayak, bukan ini loh yang kamu butuhin, tapi yang satunya lagi yang kamu butuhin gitu, kayak gitu. Dan itu tuh berkat Tuhan itu datang injury time. Aku saat ini sudah menikah, punya 1 orang anak. Nggak ada yang mulus, nggak ada yang benar-benar mulus. Semua ada lika-likunya, semua ada jatuh bangunnya. Dari aku melahirkan sesar dengan segala perjuangan aku, di situ suami aku lagi nggak kerja, dan karena aku hamil besar juga aku nggak bisa kerja gitu. Tapi Tuhan baik, Tuhan kirimin orang-orang yang bisa bantu aku gitu. Injury time, bener-bener injury time gitu, bener-bener di ujung banget nih, di ujung jurang nih, aku udah mau jatuh, pluk ada yang narik aku gitu. Luar biasa baik. Sedikit pengalaman aja, ada 1 hari aku sampai yang, aduh, makan apa ya besok? Bang, ada nih nasi bang, tapi gak ada lauknya, gimana kita gitu kan. Tunggu ya, tenang ya, kata suamiku. Tenang ya. Iya. Tenang, nanti aku bantu cariin, aku bantu pikirin gimana. Oke. Terus, ini anakku umur 2 tahun. Ini anakku umur 2 tahun. Puji Tuhannya, Tuhan kasih aku buat bisa ngasih ASI ke anakku. Total. Jadi anakku bener-bener gak mau susu formula. Dan itu tertolong banget. Salah satu mukjizat Tuhan yang, aduh Tuhan terima kasih sampai dengan hari ini gitu kan. Balik lagi, saat itu aku gak makan dan bener-bener di tepi jurang aku tuh udah mau jatuh. Terus tahu-tahu ada keluarga ngirimin sesuatu dan akhirnya aku bisa makan sama anakku. Saat itu anak 2 tahun ya. Anak 2 tahun tuh mikirnya masih, saat itu anakku masih pengen ini, pengen itu gitu kan. Cuma aku kasih pengertian, kakak yang ada dulu ya kita makan. Yang nggak ada nanti mami usahain cari, papi usahain cari gitu. Untungnya puji Tuhan ya anakku mengerti. Terus apalagi ya, kayak tadi aku minta sama Tuhan, aku minta dilembutin hati kedua orang tua aku aja. Aku minta dilembutin semua orang-orang yang aku kasihi saat mereka tahu aku kenal sama Tuhan gitu kan. Dan itu terbukti semuanya mulus. Akhirnya bokap nerima, ibuku juga nerima, semuanya ya sudah gitu. Terus apalagi ya? Oh, pernah juga aku pendarahan tahun lalu aku pendarahan. Aku bilang sama Tuhan kalau emang ini rezeki aku, please Tuhan lancarin jalannya aku, sehatin aku dan anak aku. Tapi Tuhan berkata lain. Tuhan bilang ini belum ada. Aku di diagnosa blighted ovum, sorenya aku udah curiga nih. Akhirnya malamnya tuh aku USG dan ternyata benar. Aku belum jalan ke rumah sakit. Besoknya tuh aku belum jalan ke rumah sakit. Jadi pas malam itu si dokternya udah diagnosa aku blighted ovum dan dia minta besok kamu ke rumah sakit ya atau kamu kesini lagi. Aduh, stres aku. Aku bilang aduh gimana ini ya kan. Biaya kuret berapa gitu, aku masih nanya biaya kuret berapa dok gitu kan, segini sekian gitu. Oh itu sudah sama obat, aku tanya gitu.
Oh belum, obatnya beda lagi. Aduh ya Tuhan, gimana lah ini gitu kan. Terus emang kalau nggak dikuret gimana? Oh nanti bahaya ibu, nanti ibu bisa nggak apa namanya bisa nggak hamil lagi. Nanti ini pendarahan loh jadinya gitu. Aduh aku panik. Pulang-pulang aku nggak langsung bilang sama suamiku harus kayak gini kayak gini. Aku duduk dulu, aku lemes, aku minta sama Tuhan, Tuhan tolong banget. Aku harus gimana gitu. Aku nggak mau sampai pendarahan, aku nggak mau. Sampai paginya aku bener-bener belum ke bidan, belum ke dokter sama sekali. Terus aku udah pendarahan di jam 10 pagi, aku inget banget, aku udah di jam 10 pagi tuh udah pendarahan. Dan bles aja gitu, 10 menit pendarahan aku sampai pusing-pusing. Dan di rumah cuma ada anak aku, ya anak aku saat itu umurnya 4 tahun. Kenapa Mami, kenapa, kok kayak gitu? Mami kenapa gitu, dia panik, aku udah bingung kan gimana. Sampai puji Tuhan ternyata suami aku ada di depan rumah dan aku panik. Kenapa gitu? Dia udah pendarahan gitu kan. Terus habis gitu dia tuh berhenti. Jam 3 sore itu aku udah dari yang jam 10 itu 15 menit aku total pendarahan, aku di kamar mandi, aku nggak ngapa-ngapain. Cuma duduk lemes ngelihat darah keluar terus, aku udah pusing banget rasanya. Sampai di jam 3 sore kayak gitu lagi. Aku lagi ngobrol sama tetangga, tahu-tahu keluar darah. Aduh aku panik, aku naik ke atas lagi. Itu posisi suamiku pergi lagi. Dan selang 10 menit anakku bilang, Mami papi udah ada di bawah, kata dia. Aku panggilin ya, umur 4 tahun, puji Tuhan pinter banget anakku. Mami aku panggilin ya. Iya kak tolongin Mami. Sampai akhirnya dia nolongin aku, dia panggil bapaknya, dia suruh naik ke atas. Suamiku udah panik. Kenapa, kata dia? Kenapa ini sampai darah semua, dia bingung. Aku posisinya udah lemes, udah nggak bisa duduk sama sekali aku nggak bisa duduk. Bener-bener cuma tiduran, dan itu posisinya ya aku masih berdarah gitu, aku masih pendarahan. Aku udah nggak kuat ngapa-ngapain. Terus sampai mungkin suamiku juga panik ya, karena posisinya dia mungkin nggak mau ngelihat aku stres, dia mungkin nggak mau ngelihat aku terus kayak gitu ya. Tunggu di sini ya. Aku panggil dulu, ada saudara dipanggil. Tolongin gue nggak tahu gue mau ngapain gitu. Akhirnya dia naik, terus dia nanya sama aku, posisinya aku masih sadar, dan dia nanya kenapa nggak ngomong gitu. Aku takut. Aku bilang aku takut ngerepotin, aku takut kamu jadi kepikiran, aku bilang gitu. Ternyata dia tahu dari kawanku ini, karena aku ngomongnya sama kawanku ini gitu. Terus puji Tuhan suamiku ngerti dan berapa biayanya gitu kan, sekian. Aduh dia pusing. Terus tapi dia nggak mau nunjukin pusingnya ke aku, tapi aku tahu dia pusing gitu kan. Sampai akhirnya dia keluar, dia cari bidan, kebetulan tetanggaku ada bidan, dan bidannya naik ke atas. Kenapa nggak dicoba aja, kata dia gitu. Tuhan tante, aku nggak tahu, aku mau gimana, aku nggak tahu, aku bilang, aku udah panik, aku tuh orangnya panikan gitu kan. Sampai akhirnya, tunggu ya, tante cek dulu ya, kis kamu masih berlaku atau tidak, katanya gitu. Iya tante, aku minta tolong ya, aku udah nggak kuat, aku udah pusing, udah nggak kuat duduk, tiduran aja aku pusing, aku bilang gitu. Iya, tunggu sini dulu ya, tunggu, kata si tante ini, kata si bidan ini kan. Terus puji Tuhan pas dia balik, ayo Michael, kamu bawa ini sini ke rumah sakit. Bawa ini ke rumah sakit, dia bilang gitu. Emang bisa Tan? Suamiku sampai nanya, emang bisa Tante? Bisa, udah aku cek ini. Udah Tante cek kalau ini bisa kisnya. Sampai sana aku dibawa ke rumah, sampai tantenya pulang, aku dibawa ke rumah sakit. Puji Tuhan aku juga punya kawan yang luar biasa baik. Mereka ngerti posisi aku dan suamiku seperti apa. Terus apa lagi ya, sampai rumah sakit, dan benar-benar aku ditanganin tanpa aku keluarin biaya sepeser pun. Aku
sedih sih. Aku sedih, tapi aku mikir Tuhan baik banget sama aku. Tuhan luar biasa banget sama aku. Pertama, aku nggak perlu di uh, kasih donor darah karena katanya, Mas, ini sebenarnya kalau ibunya nggak sehat, ini udah pasti harus donor. Ini udah pasti harus transfusi, sorry. Ini udah pasti harus transfusi darah. Tapi bersyukurlah masnya, ibunya nggak sampai transfusi darah gitu. Aku puji Tuhan banget. Tuhan ngasih berkat aku luar biasa. Dari hal-hal yang nggak aku duga gitu, kayak kayak aku bisa masuk rumah sakit tanpa aku harus ngeluarin biaya gitu sepeser pun. Ditanganin, dokternya juga cepet, susternya juga baik banget, terus suamiku sabar banget, kawanku nungguin sampai aku selesai dikuret. Kayak semuanya tuh lancar aja gitu, kayak semuanya tuh lempeng aja, kayak nggak ada masalah. Aku pingsan iya gitu kan, susternya juga baik banget, sabar banget, ibu jangan sampai ini ya, aduh ibu jangan pingsan dong gitu, sampai kayak gitu nyuntukin aku, sampai yang aku di kursi roda tuh udah yang aduh khusus, aku udah gak kuat beneran, aku udah gak kuat, ibu sadar ibu, aduh aku benci banget nih kayak gini-gini nih, sampai susternya kayak gitu, aduh ibu jangan dong jangan pingsan dong gitu, sampai kayak gitu susternya luar biasa baik banget, suster itu. Terus dokternya juga baik gitu kan, dokternya juga baik. Ini anak akunya kesaksian, dianya sedih dengerinnya. Jangan nangis ya, semuanya baik, puji Tuhan. Aku mintanya sedikit sama Tuhan, aku minta sedikit, Tuhan tolong dong kasih aku jalan keluar, ini mesti gimana, aku capek, aku bilang aku capek pendarahan terus, aku udah lemes, aku udah gak kuat, aku udah pusing. Saat aku mau dibawa ke rumah sakit pun kondisi aku gak sadarin diri, dan rumah aku tuh posisinya di atas, jadi kalau mau ke mobil atau ke motor ya aku harus turun dulu, naik tangga lewat dapur, baru aku baru bisa naik kendaraan gitu. Dan puji Tuhan orang-orang kayak tetangga di sini, mereka bantuin suamiku angkat aku ya, aku kan gemuk ya, kayak ya ampun baik banget mereka gitu, sampai bantuin sampai segitunya gitu. Ayo Michael gitu, ayo gini gue bantuin gitu. Sampai segitunya, sampai di rumah sakit aku ditemuin sama orang-orang, ditanganin sama orang-orang yang baik, satpamnya juga baik, semuanya dari aku masuk pintu rumah sakit sampai aku selesai dikuret, sampai abang driver online-nya aja bilang, Bu saya pelan-pelan ya, ibu tenang aja. Aduh Tuhan baik banget, Tuhan baik banget sama aku. Hal-hal yang kayak gitu bikin aku sedih. Ya ampun, aku masih banyak dosa, tapi Tuhan baik banget sama aku. Aku masih banyak salah, aku masih banyak ucapanku, masih banyak yang mungkin menyakiti hati orang. Aku nggak tahu ya, disengaja atau tidak disengaja, aku pasti bikin orang, ih si Nisa mulutnya gitu, pasti bikin kayak gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik banget sama aku. Dan sampai hari ini salah satu mujizat Tuhan lagi yang aku mau sharing, di balik semua yang terjadi sama aku, hina-hina, caci maki, julid-julid, orang-orang yang julid sama aku gitu kan, aku ngerasain banget kayak, oke, Nisa, kalau lo memaafkan, nanti yang baik akan kembali ke lo. Jadi kayak aku berusaha buat bisa baik sama orang. Aku yakin dan percaya kebaikan itu pasti akan kembali lagi sama diri kita masing-masing. Dan satu lagi mujizat Tuhan yang luar biasa buat aku, 2 minggu lalu aku dapat kabar ayahku masuk IGD. Sebenarnya sakitnya udah lama, jadi ceritanya dia itu tidak bisa buang air ya, dan ternyata begitu dibawa ke salah satu rumah sakit di Jakarta Pusat, itu rumah sakit tipe C, dan dia harus dipindahin ke rumah sakit tipe B.
Saat itu puji Tuhan aku bersyukur prosesnya tidak begitu lama. Pengalaman ibu mertuaku, dia masuk rumah sakit sampai dia dapat kamar itu 2 hari. Tapi ayahku nggak ada 2 hari. Nggak ada 24 jam dia bisa masuk kamar rawat. Terus harus dipindahin lagi nih Bu ke kelas yang B. Oke, dipindahin lagi ke kelas yang B. Dan puji Tuhan, sekali lagi aku bilang sama Tuhan terima kasih. Prosesnya juga tidak lama sampai ayahku mendapatkan perawatan baik di sana gitu. Terus ada satu masalah di sela-sela itu. Jadi katanya dari rumah sakit B ini harus dipindahin ke rumah sakit A. Rumah sakit ke kelas A. Tapi nih ambulansnya bayar nih, gimana nih gitu kan. Tapi kok curiga ya, karena si susternya bilang sekian. Misalnya bilang 700 misalnya ya. 750 misalnya. Terus ternyata sebenarnya nggak segitu, karena orang tua aku tuh udah curiga gitu. Kok bisik-bisik ngomongnya gitu kan. Yang bener yang mana gini. Ini kan orang lagi kemalangan, janganlah diambil untungnya gitu. Janganlah ambil senang-senang padahal kami tuh lagi kemalangan gitu kan. Habis itu udahlah aku coba, duh Tuhan gimana ya. Kebetulan adalah si salah satu orang yang bisa bantu gitu. Ternyata benar di markup sama mereka, gitu. Di markup sama mereka. Tapi ya aku pikir ya nggak apa-apa, mungkin itu buat uang rokok atau uang jajan atau uang minum, beli minum mereka gitu. Kayak nggak apa-apa. Tapi ya Tuhan nunjukin ini nggak benar, ini tuh harusnya segini, bukan ini tuh harusnya B bukan C gitu kan. Dari situ aja aku udah mulai, ya ampun, baik ya Tuhan ya, nunjukin yang nggak baik sama aku diubah jadi yang baik gitu. Terus sampai di rumah sakit, ternyata tidak bisa di rumah sakit A+, di rumah sakit A. Jadi ayahku dipindahkan lagi di salah satu rumah sakit di daerah Depok. Itu kelasnya B upgrade. Dan sekali lagi aku bilang Tuhan baik. Kenapa? Karena saat dipindahkan, besoknya ayahku sudah dioperasi. Dan puji Tuhan, 2 hari lalu ayahku sudah dioperasi. Tumornya sudah diangkat. Hari ini beliau sudah bisa sadar, meskipun harus masih tetap puasa, karena masih ada yang harus dicek, harus ada yang dikontrol lagi. Tapi aku puji Tuhan banget, operasi berjalan dengan lancar. Ayahku sudah sadar, sudah pelan-pelan lepas ventilator. Aku udah mulai lega gitu. Baik banget Tuhan sama aku, benar-benar baik banget sama aku. Dan banyak juga orang-orang yang care sama ayah gitu, sama keluargaku gitu, kayak kami nunggu di sana ada yang kirimin support, entah itu apalah bentuknya gitu ya, tapi aku yakin dan percaya itu ada campur tangan Tuhan dari situ. Dan sekali lagi semua yang melayani, semua yang merawat itu luar biasa baik, luar biasa membantu, bahkan sampai pasien di sampingnya orang tuaku itu sharing juga sama ibuku, ini kayak gini gitu. Jadi kebaikan itu dihadirkan Tuhan bukan melalui orang-orang yang benar-benar bekerja buat kesembuhan ayah gitu, tapi dari orang-orang yang kita nggak kenal, yang sama-sama sakit tapi sama-sama masih support gitu loh. Kayak lucu ya, keren ya, Tuhan kerjanya keren banget gitu. Aku cuma bisa ya bersyukur lah Bu gitu. Ya untungnya Pak, tetangga sebelah baik banget sama ibu gitu kan. Karena ibuku ada asam uratnya juga, ya ibu dikasih minyak, jadi kaki ibu udah nggak bengkak lagi gitu. Sampai aduh Tuhan baik banget, Tuhan baik banget, beneran Tuhan baik banget, luar biasa. Aku mau bilang terakhir, mungkin Tuhan
sebenarnya mungkin kalau pas kita lagi diem-diem aja, kita nggak yang praise Tuhan gitu kan. Kayak Tuhan tuh diem-diem aja, kayak yang Tuhan tuh nggak yang aktif gitu di kita. Tapi secara tidak langsung Tuhan masih merhatiin kita kok, kan kita anak-anaknya gitu kan. Dan aku ngerasa Tuhan selalu baik sama aku. Sampai dengan hari ini aku hidup. Sampai dengan hari ini aku punya anak yang luar biasa aktif. Dia perempuan tapi luar biasa aktif. Dia selalu temenin aku, dia selalu nyenengin aku. Lewat dimanapun kalau ada bunga dia ngasih aku, "Mami, ini bunga untuk Mami." Kan Mami suka sama bunga gitu. Padahal aku gak suka sama bunga. Tapi aku, "Oh iya, makasih ya Meryl," gitu, sampai kayak gitu. Dan sekali lagi aku sharing sama semuanya kalau Tuhan itu baik. Jadi jangan kecewain Tuhan apapun bentuknya. Dari aku cukup sekian, Pak Yusuf dan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Luar biasa bagaimana Mbak Nisa mengalami kasih Tuhan, mengalami kuasa Tuhan yang begitu sempurna. Jadi tadinya Mbak Nisa tidak percaya Tuhan Yesus, tapi kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa, dan Tuhan Yesus membuktikan dirinya kepada Mbak Nisa bahwa dia adalah Tuhan yang benar, dia adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Nah, Mbak Nisa, pertanyaan saya kira-kira apakah pilihan Mbak Nisa ikut Tuhan Yesus ini sudah mantap apa bagaimana, Mbak? Sudah mantap. Dalam nama Tuhan sudah mantap. Kalau mantap saya nggak berani baptis Bapak. Terlalu apa ya? Kayak jadi kayak main-main ya jatuhnya kalau aku bilang aku kalau aku bilang aku mantap, aku udah baptis tapi ternyata aku lepas dari Tuhan. Mungkin aku masih banyak belajar lagi. Paling itu sih yang harus aku laluin saat ini. Belajar lagi, terus belajar lagi. Dan pengen lebih deket sama anak-anak Tuhan yang lain, jadi aku bisa tukar pikiran sama mereka. Itu aja sih. Iya, luar biasa. Jadi kita tahu bersama kalau Mbak Nisa ikut Tuhan Yesus kan banyak tantangan ya. Karena Tuhan berkata di dalam firman-Nya bahwa kita akan pikul salib. Nah, kira-kira bagaimana komitmen Mbak Nisa kalau misalnya seandainya tantangan pikul salibnya semakin berat ke depannya? Apakah ada niat untuk meninggalkan Tuhan apa gimana, Mbak Nisa? Puji Tuhan, sampai dengan hari ini, puji Tuhan, aku tidak pernah berpikir untuk melepaskan Tuhan dari hidup aku. Aku nggak pernah minta sama Tuhan, tolong aku gitu. Aku nggak pernah lepas dari itu. Aku selalu balik lagi sama Tuhan. Mau kata orang, aduh soalim banget sih nih gitu kan. Tapi aku yakin sejauh ini Tuhan masih sayang. Tuhan sayang kok sama aku, Tuhan baik kok sama aku. Berarti sampai aku di titik manapun, Tuhan pasti akan bantu aku gitu. Selama aku tidak salah ya. Selama aku tidak salah, aku merasa Tuhan baik. Dan paling cara aku mengatasinya adalah aku sharing sama sama anak-anak Tuhan ya, sama kakak-kakak rohani aku di gereja. Kakak, ini aku harus gimana? Sama salah satu orang yang aku percaya gitu. Kakak, ini aku harus gimana? Nanti dia kasih masukan, share ya nih, kamu balik lagi, baca Alkitabmu gitu. Oh ya, oke Kak, oke siap, terima kasih Mas. Jadi paling aku menangani segala kekhawatiran aku ya dari situ. Pertama aku sharing, terus kedua dengerin komentar atau supportnya dia, masukannya dia, saran-sarannya dia segala macam. Dan aku balik lagi aku lihat ini apa yang harus aku lakuin selanjutnya. Paling gitu sih. Iya, luar biasa ya itu komitmen daripada Mbak Nisa bahwa dia akan setia. Pertanyaan selanjutnya, kalau ada firman Tuhan yang berkata begini Mbak Nisa, akan tiba saatnya ada orang yang akan membunuh kamu dan mereka menyangka bahwa mereka beribadah kepada Allahnya.
Nah, kira-kira kalau sampai hal itu terjadi, kira-kira apakah komitmen Mbak Nisa masih tetap sama ikut Tuhan Yesus atau bagaimana Mbak? Bisa dibagikan kepada teman-teman supaya bisa menjadi berkat buat banyak orang. Ya, begini, ada firman Tuhan yang mengatakan akan tiba waktunya, akan tiba masanya, orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa mereka beribadah kepada Allahnya. Nah, kalau suasana seperti itu terjadi, kira-kira bagaimana komitmen Mbak Nisa kepada Tuhan? Apakah masih tetap sama atau ada perubahan? Karena ikut Tuhan Yesus ini memang kita diajarkan untuk pikul salib. Apa itu pikul salib? Pikul salib itu puncaknya, tapi tidak semua ya, tapi puncaknya itu bisa kita harus menjadi korban, nyawa kita bisa akan menjadi korban. Nah, kira-kira gimana komitmen Mbak Nisa? Apakah masih tetap sama atau berubah? Bisa tolong dibagikan kepada kita. Silakan Mbak Nisa. Aku rasa aku akan masih tetap sama karena apa ya? Mungkin karena aku nggak yang aku gampang menyerah sebenarnya Pak. Tapi ya, karena aku punya orang-orang yang juga support aku, ya, aku percaya kok dari sekian orang-orang yang berpikiran buruk tentang aku, orang-orang sekeliling aku justru mendukung aku. Aku percaya itu. Aku yakin. Amin. Tuhan nggak akan diem. Tuhan tuh nggak akan diem aja gitu. Karena yang benar itu ya pasti yang menang gitu aja sih. Aku sih pikirnya kayak gitu aja. Ya, memang betul Mbak Nisa. Artinya saya sebagai hamba Tuhan ingin berbagi juga dengan Mbak Nisa untuk supaya Mbak Nisa jangan sampai berubah karena memang ikut Tuhan Yesus itu tidak mudah. Karena kalau kita lihat rasul-rasul pada waktu itu hampir semua itu mereka mati dibunuh oleh karena nama Tuhan, tetapi mereka tetap setia. Nah, kita lihat bagaimana satu-satunya yang tidak mati dibunuh itu adalah Rasul Yohanes. Tapi semuanya mati karena imannya, karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saya berdoa supaya Mbak Nisa tetap setia, tetap kuat, dan jangan takut karena memang hidup di dunia itu hanya sementara. Dan iman kita lah yang menyelamatkan kita. Karena kuasa kegelapan itu akan memaksa kita untuk membuat kita meninggalkan Tuhan. Ya, karena iblis akan terus bekerja untuk supaya kita jangan percaya kepada Tuhan Yesus, karena satu-satunya juru selamat itu adalah Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Nah, di bagian terakhir ini kira-kira pesan apa yang Mbak Nisa bisa berikan kepada teman-teman yang belum percaya Tuhan Yesus? Ya, apa yang Mbak Nisa mau bagikan kepada mereka supaya jangan sampai terlambat karena waktu kita singkat, ya. Silakan Mbak Nisa. Aku cuma mau bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau ada di antara teman-teman yang mungkin ada rasa penasaran, apa ini, apa itu mengenai Tuhan, tanya, cari tahu, dalami. Udah, itu aja. Ya, luar biasa. Simple, singkat tapi sangat sangat mengarahkan kepada kita untuk kepada kebaikan yang luar biasa. Artinya kita harus selidiki tentang Tuhan. Kita harus belajar tentang kebenaran, ya. Jangan cuma apa kata orang. Karena di dalam hidup ini kita harus belajar sejarah, belajar tentang kebenaran itu sendiri. Kalau kita belajar, maka saya percaya kita pasti akan menemukan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau kita tidak belajar, kita cuma apa kata orang, nah inilah yang membuat pikiran kita artinya menjadi sempit dan
cenderung nanti gampang dibodohi sama setan, karena setan itu adalah adalah rajanya hoax. Dia memutarbalikkan kebenaran, memutarbalikkan firman. Setan selalu berkata di dalam pikiran-pikiran manusia, di dalam pikiran-pikiran yang gampang ditipu. Dia berkata, masa Tuhan berkolor, masa Tuhan lahir dari rahim wanita, masa Tuhan mati di salib. Nah, dan berbagai macam lagi kata-kata yang selalu diarahkan setan untuk membuat supaya Anda jangan percaya kepada kebenaran. Oke, kesaksian yang luar biasa buat kita semua yang disampaikan oleh Mbak Nisa, dan saya berdoa Mbak Nisa tetap dipakai Tuhan dan tetap setia, sekalipun banyak tantangan. Dan bagi teman-teman yang diberkati yang mau mendukung Mbak Nisa, silakan. Dan juga terima kasih buat semua yang sudah menyaksikan acara ini. Doa kami buat Anda semua, Tuhan Yesus mengasihi kita semua, kasih karunia Tuhan kiranya menyentuh setiap hidup siapapun Anda yang menyaksikan acara ini. Oke, kita akhiri sampai di sini, dan terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus berkati kita semua, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.